I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls, and He hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls, and He hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls, and He hears me when I call. Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Nah saudara, hari ini saya ingin sharing dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Nah saudara, di situ ditulis bahwa orang fasik berlari walaupun tidak ada yang mengejar. Saudara tahu ada rasa takut dalam hati manusia ketika manusia menyadari bahwa dirinya berdosa, ketika kita melihat apa yang kita lakukan, ketika kita melihat bagaimana rusaknya kehidupan kita. Dosa menghasilkan rasa takut buat manusia, sehingga manusia tidak punya satu kepercayaan diri, tidak punya keberanian. Dosa itu membuat manusia ingin lari dari hadapan Tuhan. Sudah lihat ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ketika dia pada saat itu jatuh ke dalam dosa dan dia mencari daun untuk menutupi badannya dan dia ingin menghindar dari Tuhan. Adam kehilangan satu kesadaran bahwa Tuhan melihat kita, bukan hanya fisik tapi sampai ke kedalaman hati kita. Tuhan lihat. Nah, saudara, dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Ada rasa takut dari kita untuk menghadap Allah. Dan kita bersyukur, saudara, bahwa firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu memiliki keberanian seperti singa muda. Nah, saudara, kebenaran dalam hidup kita, dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21, di sana firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, dan melaluinya kita dibenarkan. Melalui Yesus Kristus, saya dan saudara dibenarkan. Kebenaran yang saya dan saudara punya, itu berasal dari Tuhan. Kita dibenarkan karena anugerahnya, kita dibenarkan karena pengorbanannya, dan ini yang membuat kita punya keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Ini yang membuat kita punya keberanian untuk kita terus berjalan dalam kehidupan kita, dan jangan hidup di dalam rasa takut, saudara. Karena kasih Allah yang besar itu sudah ada buat saya dan saudara. Saudara lihat orang yang belum mengalami pemulihan dalam hidupnya, orang yang belum berjumpa dengan Tuhan, bagaimana mereka punya rasa takut, bagaimana mereka nggak mau datang ke gereja. Kalau datang ke gereja mereka selalu merasa dituduh, mereka selalu merasa ada insecure dalam hati mereka. Mereka selalu merasa tertutup, tidak ingin diketahui orang apa yang mereka rasakan. Saudara, itu adalah akibat dari dosa yang ada di dalam diri manusia. Tapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita berjumpa dengan kasih Allah yang sempurna itu, maka kita punya satu keberanian untuk terbuka. Memang saya berdosa, memang saya punya kelemahan, memang saya
masih disempurnakan sampai hari ini, masih disempurnakan punya pengertian berarti kita belum sempurna, tapi kita punya satu keyakinan yang teguh bahwa di dalam Tuhan kita akan terus mengalami penyempurnaan, kita akan terus mengalami yang namanya pendewasaan, kita akan terus dibenarkan, progressive sanctification buat setiap kita, ada sanctification yang terus berjalan, kita terus dimurnikan, kita terus dibenarkan dari hari ke hari, seperti yang Paulus bilang, sekalipun badan jasmani kita ini terus merosot hari demi hari, tapi manusia batiniah kita terus dibaharui. Kita akan terus dibaharui setiap hari, dan keadaan ini harus membuat kita punya rasa kepercayaan diri, keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah, dan juga keberanian untuk kita menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita hari ini. Nah saudara, orang fasik itu lari karena mereka dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Hati nurani yang tertutup, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui dosa, itu akan membuat orang merasa tertuduh terus. Tapi ketika kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, maka pada saat itu kita menerima pemulihan. Saat itu Bapa datang dan kita bisa merasakan kehadirannya karena kita terbuka dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah saudara, jangan hidup di dalam ketakutan, tapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 3, di sana firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, dan yang tidak suka dengan orang-orang yang suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah saudara, tapi orang yang merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan siang dan malam, orang yang bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buahnya, terus bertumbuh. Dan saudara, kita harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita hanya ketika kita berada dalam kebenaran, kita hidup sesuai dengan kebenaran. Jangan pernah takut lagi, sebab Yesus sudah mati buat kita. Dia mati buat pelanggaran kita. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, supaya saya dan saudara dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Nah saudara, saya ingin memberikan satu kekuatan buat setiap kita hari ini. Jangan pernah takut saudara, karena setiap manusia, termasuk orang yang berbicara dengan saudara hari ini, setiap kita masih terus mengalami yang namanya pendewasaan. Kita masih terus mengalami yang namanya penyempurnaan dalam kehidupan kita. Ada progressive sanctification yang terjadi buat saya dan saudara. Dan setiap kali engkau ada dalam keadaan yang sulit, mungkin kita ada dalam keadaan yang jatuh hari ini, mungkin saudara ada dalam keadaan yang saudara rasa hari ini saudara tidak berharga, saudara rasa hari ini saudara melakukan banyak kesalahan, saudara, kesadaran kita akan dosa itu harusnya menuntun kita pada pertobatan, menuntun kita pada kasih karunia, menuntun kita pada kasih Allah yang besar buat setiap kita. Mari datang di hadapan Tuhan, dan datanglah dengan keberanian oleh Yesus Kristus, bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena apa kita lakukan, bukan karena segala sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi karena Yesus telah melakukannya buat kita. Dia mati supaya saya dan saudara bisa berjumpa dengan Bapa. Dia mati supaya kita yang dulunya rasa takut itu bergejolak dalam hati kita, menguasai kita. Dia mati di kayu salib supaya kita bisa punya keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah. Dan hari ini kita dibenarkan, itu semua hanya oleh anugerah Allah. Saya berdoa biar renungan ini menguatkan setiap kita. Jangan pernah lari dari kenyataan, jangan pernah lari dari hadapan Tuhan, tapi datang di hadiratnya dengan keberanian. Nah, hari ini saudara, saya berdoa supaya setiap kita menerima sesuatu yang baik, satu perenungan yang baik dari firman Tuhan ini. Mari terus harapkan Tuhan, mari terus rindukan Dia, mari terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa hari ini untuk kesejahteraan kota di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita tinggal hari ini. Saya bersyukur karena ada banyak kabar kesembuhan, saya bersyukur karena ada banyak orang yang mulai mengalami pemulihan, banyak daerah yang mulai mengalami pemulihan, dan saya percaya pemulihan akan terus terjadi sampai segala sesuatu menjadi seperti sedia kala, saudara, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau mencintai kami. Engkau sudah mati buat kami, Engkau mati buat setiap dosa dan pelanggaran kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, semua ini karena berkat kemurahan-Mu, semua ini karena cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, hari ini aku berdoa memberkati umat-Mu dimanapun kami berada. Biar cinta akan Tuhan, biar cinta akan Engkau berkobar dalam hati kami, sehingga setiap hari Tuhan kami terus datang dengan keberanian. Kami tidak punya ketakutan akan dosa karena kami tahu Engkau sudah mati buat dosa, dan kami punya keberanian untuk datang di hadapan-Mu, menghadap tahta kasih karunia-Mu, karena kami tahu Engkau mati karena Engkau mengasihi kami. Karena begitu besar kasih Allah buat kami, sehingga kami punya
sehingga kami diselamatkan, kami beroleh hidup yang kekal, kami beroleh persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sama-sama berdoa buat damai sejahtera-Mu, buat pemulihan Tuhan, buat kota, tempat di mana kami tinggal. Mari Tuhan Engkau melakukan sesuatu buat kota kami. Mari Engkau melakukan suatu keajaiban buat tempat di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mengasihi kami semua. Engkau mengasihi umat-Mu. Engkau melihat Tuhan ada banyak jiwa yang hari ini datang berdoa di hadapan-Mu, berlutut, mohon perlindungan, mohon pemulihan. Tuhan, mari Tuhan Engkau lakukan sesuatu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap dokter, perawat, suster Tuhan, dan setiap obat-obatan yang dipakai, biar lewat semua ini ada banyak orang bisa disembuhkan. Dan Tuhan, kami berdoa lebih dari semua itu, kami berdoa Tuhan, biar kemuliaan-Mu, ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang berbalik kepada-Mu lewat semua ini Tuhan. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hidup kami, di keluarga kami, di pelayanan kami, di pekerjaan kami, seperti di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.